Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah, 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Tapi sekarang saya minta Abang tarik balik. Parlimen. Apa susah? Dia yakin ini Perdana Menteri. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker. You are number one. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali memuncak setelah pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia yang menolak skema kerjasama damai terkait Blok Ambalat. Kerajaan Negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan dirinya siap melindungi habis-habisan wilayah Sabah. Ini adalah wilayah Indonesia yang sekarang sedang bersengketa dengan Republik Indonesia. Penolakan tersebut sontak memicu gelombang kecaman di tanah air, terutama dari berbagai tokoh nasionalis dan militer senior. Presiden RI Prabowo Subianto yang selama ini menempuh jalur diplomatik dalam menangani konflik perbatasan akhirnya mengambil langkah tegas dan tak terduga. Dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengaktifkan seluruh kekuatan nasional untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah NKRI. Ambalat, luka lama yang kembali terbuka. Blok Ambalat adalah wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi yang telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Meski kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik yang baik selama bertahun-tahun, isu Ambalat selalu menjadi duri dalam daging. Pada tahun 2005, sempat terjadi insiden nyaris bentrok antara kapal patroli kedua negara. Walau sempat mereda melalui diplomasi, kini luka lama itu kembali tergores tajam. Pemerintah Indonesia pada awal Juli 2025 mengajukan proposal kerjasama eksklusif untuk eksplorasi bersama di wilayah Ambalat. Proposal ini menawarkan model joint operation 60:40 dengan Indonesia memegang kendali utama. Namun, pada 3 Agustus lalu, Kemenlu Malaysia secara mengejutkan menyatakan penolakan terhadap kerjasama tersebut. Mereka menegaskan bahwa wilayah Ambalat adalah bagian dari wilayah maritim sah Malaysia berdasarkan klaim lama yang telah diajukan ke PBB. Respons tegas Presiden Prabowo, "Ini bukan sekadar minyak, ini kedaulatan." Presiden Prabowo yang dikenal sebagai mantan Panglima Kostrad dan tokoh militer konservatif langsung memimpin rapat darurat di kantor Presiden pada malam setelah penolakan diumumkan. Dalam konferensi pers esok harinya, ia menyampaikan, "Ambalat adalah bagian dari Republik Indonesia. Penolakan Malaysia terhadap niat baik kerjasama justru menunjukkan ketidakhormatan terhadap kedaulatan kita. Kami tidak akan tinggal diam." Lebih lanjut, ia mengumumkan serangkaian langkah tegas. Penambahan personel TNI AL dan AU di wilayah perbatasan Laut Sulawesi. Peningkatan operasi patroli laut secara intensif. Pemanggilan Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk klarifikasi. Penghentian sementara negosiasi dagang bilateral di sektor energi. Penyusunan ulang peta strategis keamanan maritim Indonesia. Dukungan publik dan nasionalis menguat. Langkah Presiden Prabowo mendapatkan dukungan luas dari publik. Tagar Ambalat harga mati dan bersama Prabowo sempat menjadi trending topik di media sosial selama 2 hari berturut-turut. Wilayah Ambalat Aru Beru Laut Timur telah lama menjadi sumber ketegangan Indonesia-Malaysia. Sengketa ini bermula dari penafsiran batas landas kontinen berdasarkan peta 1969 yang diajukan kedua negara ke PBB. Sejak itu, kedua pihak mengklaim wilayah tersebut serta hak eksplorasi migasnya.
Indonesia menggunakan peta dasar 1979 yang menyiratkan Ambalat masuk zona SAR Indonesia. Malaysia bersandar pada klaim berjangka waktu 1969 yang disampaikan ulang pada berbagai forum internasional. Pada akhir era Orde Baru, sengketa sempat mereda melalui pendekatan diplomasi. Namun, eksplorasi blok Ambalat oleh perusahaan migas asing di Laut Lepas membuat isu kembali hangat. Bahkan, pada 2010 terjadi konfrontasi hampir militer antara kapal patroli kedua negara yang memicu kekhawatiran regional. Indonesia memobilisasi kekuatan TNI Angkatan Laut dan Udara. Selain kapal perang korvet dan kapal selam kelas Nagapasa, pesawat intai dan drone MAL digunakan untuk meningkatkan visibilitas maritim. Pangkalan militer didaktikum di Sulawesi dan Kalimantan diperkuat. Malaysia di sisi lain memperkuat armada kapal patrolinya dan mengerahkan pasukan marinir ke wilayah perbatasan. Namun tanpa dukungan udara setimpal, tekanannya terbatas pada kontrol permukaan laut. Dalam skenario pertempuran laut hipotetis, Indonesia memegang keunggulan geografis serta logistik regional. Drone durasi panjang memberi kemampuan pengawasan strategis tanpa menimbulkan eskalasi langsung. Penarikan sementara kerjasama dagang di sektor energi dan kelautan memicu fluktuasi pasar. Investasi Malaysia di Kalimantan dan Sumatera ditunda, dan nilai ekspor-impor mengalami tekanan. Di sisi lain, pemerintah RI menyuntik subsidi strategis mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal difokuskan untuk mengimbangi gejolak mata uang yang disebabkan ketegangan geopolitik. Namun di dalam negeri, langkah tegas Prabowo memperkuat dukungan politik dari pemilih nasionalis dan kelompok militeris. Panggung parlemen dikuasai perdebatan panjang soal prioritas ekonomi versus kedaulatan. ASEAN semakin tertekan karena dua anggotanya, Indonesia dan Malaysia, berhadap-hadapan dalam sengketa terbuka. Sekjen ASEAN menyerukan pembentukan task force khusus untuk mediasi, termasuk penggunaan jalur hukum internasional ICJ atau PCA. Namun Prabowo menolak pengadilan internasional dan menegaskan penyelesaian melalui dialog bilateral. Amerika Serikat memberikan pernyataan dukungan diplomatik kepada Indonesia, menekankan pentingnya stabilitas regional. Tiongkok secara netral menawarkan fasilitasi diplomasi. Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua negara menyampaikan argumen legal masing-masing sambil menyatakan kesiapan dialog langsung. Setelah beberapa minggu ketegangan meningkat, muncul inisiatif dari komunitas teknis ASEAN yang menyarankan Code of Conduct bersama di kawasan sengketa maritim. Indonesia menyambut terbuka sementara Malaysia tetap berkesiras menolak kini dan memilih dialog internal terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, publik Indonesia diwarnai perdebatan apakah mempertahankan narasi keras presiden membawa keuntungan jangka panjang atau justru merusak peluang kerjasama ekonomi dan stabilitas kawasan. Lingkaran akademisi, pengamat diplomasi, dan ex-pejabat senior mulai menyusun dokumen visibility tentang jalan tengah inklusif. Ketegangan sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dalam skenario fiktif ini menggambarkan ketegangan nyata yang mungkin terjadi ketika klaim maritim, kedaulatan nasional, dan kepentingan ekonomi bertemu. Presiden Prabowo yang mengambil langkah tindakan tegas menggambarkan kepemimpinan yang menempatkan kedaulatan di atas segalanya. Namun skenario ini juga menyisakan pertanyaan penting bagi bangsa. Apakah kekuatan militer dan retorika nasionalis cukup untuk menghadapi tantangan diplomasi global dan stabilitas ekonomi? Hingga saat ini, belum terjadi benturan fisik nyata. Esensi dari konflik ini terletak pada kemampuan kedua negara untuk menyeimbangkan politik nasionalis dan kepentingan daerah. ASEAN dan komunitas internasional tetap menjadi arena mediasi penting, sementara kedua belah pihak masih menimbang jalur terbaik antara ketegasan dan kompromi.